Spiritual itu tentang hidup, spiritual itu tentang ruh, spiritual itu tentang siapa sejatinya diri kita. Karena di saat kita mengenal jati diri kita, otomatis kita akan mengenal Tuhan kita. Untuk mengenal yang tanpa batas, kita harus mengenal yang terbatas dulu. Karena yang tanpa batas melingkupi yang terbatas ini. Jadi kita kenal dengan diri, kenali diri kita, maka kita nanti akan kenal dengan Tuhan kita. Pahami dulu spiritualnya itu memahami diri kita untuk mengenal sang sejati atau sang hidup atau Tuhan yang menguasai, yang melingkupi jagat raya alam ini. Nah terus bagaimana Mas? Apakah berspiritual dulu atau beragama dulu? Tergantung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan selamat dohir batin untuk semuanya. Salam damai, bahagia, sejahtera, salam sehat, dan salam sukses selalu untuk semuanya. Dan kali ini saya akan menjabarkan tentang perbedaan antara agama dan spiritual. Lebih dulu mana, beragama atau berspiritual? Karena ya banyak juga yang bertanya seperti itu. Jadi apakah kita berspiritual dulu terus kita beragama, atau kita beragama dulu untuk berspiritual? Sebenarnya hal seperti itu hanya tentang sudut pandang dan kesadaran Bapak Ibu. Jadi kita sekarang kan sudah beragama secara syariatnya, mempunyai agama lah di KTP-nya, dan setiap agama itu mempunyai tata cara untuk beribadah. Lah, tata cara untuk beribadah inilah yang harus kita lakukan, yang dibarengi dengan pemahaman. Agar apa? Agar jalan ini ibarat jalan kendaraan kita. Jadi kendaraan teknik loh ya Bapak Ibu. Teknik itu kendaraan, sedangkan jalannya itu adalah agama. Lah, di saat kita menggunakan tata caranya sesuai dengan tuntunannya, asal kita pahami secara hakikat, kita pahami secara rohani, nanti ujung-ujungnya kita akan berspiritual. Karena spiritual itu tentang hati, spiritual itu tentang hidup, spiritual itu tentang ruh, spiritual itu tentang siapa sejatinya diri kita. Karena di saat kita mengenal jati diri kita, otomatis kita akan mengenal Tuhan kita. Untuk mengenal yang tanpa batas, kita harus mengenal yang terbatas dulu. Karena yang tanpa batas melingkupi yang terbatas ini. Jadi kita kenal dengan diri, kenali diri kita, maka kita nanti akan kenal dengan Tuhan kita. Pahami dulu spiritualnya itu memahami diri kita untuk mengenal sang sejati atau sang hidup atau Tuhan yang menguasai, yang melingkupi jagat raya alam ini. Nah terus bagaimana Mas? Apakah berspiritual dulu atau beragama dulu? Tergantung sudut pandang Bapak Ibu dan kesadarannya. Nah sekarang yang penting praktekkan. Contoh umpama Bapak Ibu rutinitasnya adalah sholat, kerjakan sholat, kerjakan. Tapi sholatnya itu apa ya, malas-malasan, udah yang penting kerjakan. Karena di balik gerakan sholat pun di situ ada penyelarasan 4 anasir, ada penyelarasan 4 nafsu dalam diri dengan gerakan sholat, dengan wirid zikir, dengan sedekah, dengan sesuatu yang baik-baik, berpikir positif, berkata yang positif, wiridan dan sebagainya. Itu pun suatu jalan Bapak Ibu. Makanya apa? Untuk mengenal Tuhan kita banyak jalan, banyak cara. Yang penting satu, praktekan. Daripada beluncat-beluncat semua di ini kan yang ini. Iya, kalau semuanya istiqomah nggak masalah, kita bisa mengatur waktu dan kita praktekkan. Seperti contoh ada sholat duhur yang kita prakteknya
waktu zuhur, ada sholat asar, kita prakteknya di waktu asar lah. Nanti kalau pengenalan jati diri dengan teknik ini, dapat dari ini, dengan teknik ini, dari ini, dengan teknik ini, dengan ini, dan ini malah meluncat nggak disiplin, itu malah jadi chaos diri kita. Oke, jadi yang sudah mempunyai teknik, tata cara untuk pengenalan jati diri, praktekkan secara kontinu, istiqomah, terus menerus, agar nanti kita akan, asal kita praktek secara terus menerus, otomatis kan batin kita mau semakin bersih. Semakin kita membersihkan batin kita akan semakin beragama. Jadi bukan hanya sekedar tahu ilmu agama. Beda antara orang yang beragama dan orang yang tahu ilmu agama, itu beda. Dalam kesadaran yang mana dulu, tapi sekarang banyak orang yang tahu bahwa Tuhan Maha Melihat, kan seolah-olah beragama. Tuhan Maha Tahu, Tuhan Maha Berkuasa dan sebagainya. Tapi kenapa kita khawatir? Tapi kenapa kita bersedih? Tapi kita kenapa meragukan kuasanya ilahi? Ini kan kita seolah-olah beragama, tapi sejatinya belum beragama. Karena hakikatnya agama itu sebenarnya adalah akal sehat. Jadi kalau akalnya nggak sehat, sebenarnya itu belum beragama. Makanya orang yang agak kayak gini, apa itu namanya, itu kan akalnya yang terganggu. Di saat akalnya yang terganggu, maka apa ya, terbebas dari jeratan hukum, terbebas dari jeratan siksa di agama, karena akalnya udah konslet gitu loh. Jadi yang disebut agama itu sebenarnya adalah akal sehat, sedangkan yang disebut dengan spiritual itu tentang hati nurani, hati yang sudah suci, hati yang sudah kembali kepada sang ilahi. Ini berspiritual. Tapi ya tidak sedikit juga orang yang mencampur adukan antara spiritual dengan agama, yang belum selaras gitu loh. Jadi rasanya masih kacau, pikirannya ya masih kacau, tapi sininya seolah-olah memperpadukan, tapi ini sejatinya belum sinkron lah. Ini malah menjadi kekeosan, karena pancaran getaran energi vibrasinya itu ya menculat gitulah. Oke, jadi udah mau dari beragama dulu untuk berspiritual atau spiritual dulu untuk beragama, dua-duanya ini sama saja Bapak Ibu. Sebenarnya adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Wong agama itu tentang akal sehat. Umpama akalnya kan masih berjalan lah, berarti kita masih belajar ilmu agama terus. Perbanyak belajar ilmu agama, tapi lakunya pun harus dibarengi. Nah sekarang makanya ada kata-kata ilmu tanpa laku zong, laku tanpa ilmu podo-podo zonge. Jadi antara hati dan akal itu harus selaras, ada keseimbangan. Nah sekarang kalau hanya menggunakan spiritual terus, ya otomatis kita akan dihujat, dicaci, karena kita beda dari yang lain. Karena apa ya, ya biasanya kalau yang langsung dari spiritual, kita hanya akan mengikuti sini, kebijaksanaannya itu agak tersisihkan. Nah kita masih bermasyarakat, masih bersosial, jadi spiritual oke lah, praktekkan spiritual, tapi ininya pun masih digunakan gitu loh. Nah sekarang sudah hanya mengikuti ininya, wah bodoh-bodoh umpama gitu kan, terus ada hujatan dan sebagainya, kita marah. Ya nggak usah menyalahkan orang yang menghujat yang di luar diri, karena kitanya saja yang kurang bijak. Tapi saya itu udah males mas melakukan kayak gini. Lah kalau udah males ya harus siap dengan yang dari luar gitu loh. Pembakaran dari luar itu harus siap. Nah untuk keamanan ya praktekkan semuanya, kecuali kalau kita hidupnya udah di hutan lah, mau menggunakan yang mana bebas monggo kerso.
Tapi yo semua Pak memang dikembalikan kepada pribadi masing-masing, mau dari spiritual dulu atau beragama dulu untuk menuju spiritual. Semua kembali kepada pribadi masing-masing. Yang intinya spirit itu tentang hati nurani, agama itu tentang akal sehat. Orang yang disebut sudah beragama itu adalah orang yang sudah lulus dengan dirinya sendiri. Lah kita, termasuk saya, ini masih belajar ilmu agama untuk menata akal ini. Makanya agama itu kalau bahasa Sanskerta tidak gama kacau. Jadi agar akal fikirnya itu tidak kacau, agar akal fikirnya tidak kacau, akal fikir harus ditundukkan dulu, diserahkan dulu kepada hati, kepada yang mempunyai hati, agar akal dan fikirnya tertata, tertuntun, dan terkoneksi dengan sang hidup. Ya, memang kita hidup menggunakan akal dan pikiran, tapi akal pikiran ini wajib kita tundukkan dulu agar tidak liar. Nah, ini baru yang disebut dengan orang yang sudah beragama. Orang yang sudah beragama, orang yang sudah menggunakan akal sehatnya. Lah, dari akal sehat ini sebenarnya ini adalah buah hasil dari spiritual. Jadi spiritual itu adalah mengenal jati diri, mengenal Tuhan kita, membersihkan hati kita. Otomatis hati yang bersih, akal pikirannya pun akan bersih. Makanya ada kata-kata gini, ada hadisnya, dalam diri anak Adam ada segumpal daging. Jika segumpal daging itu bersih, maka semuanya bersih. Tapi jika segumpal daging itu kotor, maka kotorlah semuanya. Apa itu? Hati kita bersihkan, kita murnikan, kita serahkan, kita kembalikan kepada sang hidup, otomatis bersih nih. Nah, kebersihan ini mengalir, memancar kepada seluruhnya, kepada seluruh, termasuk akal dan pikiran kita. Cuman untuk saat ini, karena ini kan dulu-dulunya makanya para nabi, para rasul, terus menyebarkan agama, itu kan beliau-beliau sudah berspiritual. Jadi zaman dulu itu dari spiritual menuju kepada agama atau berspiritual terus menyampaikan agama. Kalau zaman sekarang yuk ada yang dari spiritual terus agamanya baru setelahnya, tapi umumnya kan dari belajar agama dulu untuk menata diri, untuk berspiritual atau mengenal diri. Jadi terserah Bapak Ibu mau lewat yang mana, semua dikembalikan kepada Bapak Ibu sendiri. Tapi yang jelas intinya orang hidup itu memang harus menggunakan akal pikirnya, karena kesempurnaannya itu di akal dan pikiran. Tapi akal pikiran yang sudah tunduk kepada hati, kepada sang ilahi, begitu Bapak Ibu. Oke, jadi bedanya agama dan spiritual itu antara akal dan hati, antara syariat dan hakikat, antara alam semesta kemakhlukan dan alam ilahiyah ketuhanan. Cuma di sini sama di sini, sini begitu. Oke Bapak Ibu, apakah bisa dipahami? Kalau umpama masih kurang jelas, monggo ditulis di kolom komentar agar nanti bisa dibikinin video yang lebih jelas lagi. Oke, terima kasih. Salam sukses selalu untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.